Leveraging design apps on the 3D Experience platform unlocks new possibilities for existing SOLIDWORKS desktop users. It's simple to save your designs to the 3D Experience platform right from within your desktop environment, providing a secure way to both store and manage your SOLIDWORKS files. Once you've saved your SOLIDWORKS content, it can be accessed from anywhere on the 3D Experience platform, including design apps like Xshape and Xdesign. You simply need to search for the content you've uploaded and then drag and drop it into whatever app you may want to work with. For example, you can now take advantage of the powerful subdivision modeling capabilities found within Xshape. Start with your existing SOLIDWORKS design and reference it while creating new shapes and models. This expands the capabilities of SOLIDWORKS Desktop and opens up new approaches to design challenges. Likewise, you may simply want to take advantage of Xdesign and its easy-to-use and familiar CAD features from within a web browser. Whether you're traveling or simply don't have access to a computer with SOLIDWORKS installed. Both Xshape and Xdesign can access and work with your design data from anywhere with an internet connection in a web browser. When you return to your SOLIDWORKS desktop environment, you can access any components you've created on the 3D Experience platform by simply searching for them. You can drag and drop these components directly into your existing SOLIDWORKS assemblies, where they will be treated like any other SOLIDWORKS component. SOLIDWORKS and design apps on the 3D Experience platform empower you to change the way you work, creating completely new collaborative workflows and design possibilities. Design apps like Xshape and Xdesign are focused on different facets of product design. Xshape enables you to create stunning shapes with subdivision modeling, while Xdesign delivers more traditional CAD features for component and assembly creation. This allows you to focus on the design task at hand and not be overwhelmed with features that are irrelevant at the moment. Sometimes you will find yourself in a situation where you want to utilize a different set of design tools in a different app better suited to the current challenge. On the 3D Experience platform, this is done by simply navigating to the compass in the upper left-hand corner and double-clicking on the app you would like to use. The app will quietly switch within your web browser, changing the entire set of tools you have available at your fingertips. You can seamlessly continue working, leveraging all of the features found in a different design app without disrupting your workflow. This philosophy of being able to simply switch from one app to another will change the way you work with design tools. Instead of having to install and work around every feature in a complex application, you can instead use task-specific tools to handle unique design challenges. Selamat datang di webinar 3D Experience Applicat Indonesia. Perkenalkan, saya Devita yang akan memandu acara ini hingga selesai. Webinar kali ini membahas mengenai bagaimana melakukan simulasi dengan 3D Experience. Penasaran seperti apa dan bagaimana penerapan cloud simulation menggunakan platform 3D Experience? Mari ikuti terus semua rangkaian webinar ini hingga selesai. Sebelum memulai acara utama di webinar ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada webinar hari ini. Pertama, gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room sesuai dengan nama registrasi. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar yang berlangsung dan tidak diwajibkan menyalakan kamera. Yang ketiga, setelah webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box atau raise hand untuk langsung berbicara dengan narasumber dengan menyebutkan nama dan instansi. Yang keempat,
Untuk sertifikat akan kami kirimkan paling lambat H14 setelah pelaksanaan webinar berlangsung melalui email. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan mengisi feedback form di akhir acara. Berikut adalah link feedback form yang rekan-rekan dapat isi selama acara berlangsung. Feedback form link akan kami informasikan juga di chat box. Ikuti terus webinar ini sampai selesai, karena di akhir acara akan ada kuis berhadiah untuk 5 orang pemenang. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita, masuk ke materi utama yang akan dibawakan oleh rekan Rifan sebagai Application Engineering dan rekan Rina Anisha sebagai Business Representative. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih rekan Devita. Selamat siang rekan-rekan engineering sekalian. Sebelum saya mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan engineer sebagian ada yang belum kenal saya. Di sini saya perkenalkan, di sini saya dengan Ririn. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari 3D Experience Platform. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti yang Bapak-Bapak lihat ya, 3D Experience Platform adalah tempat terkoneksinya antara orang, ide, data, solusi, dan single kolaborasi dan interaktif sistem di cloud yang tersedia setiap waktu. Seperti yang Bapak-Bapak lihat ya, di sini ada 2 akses, yaitu ada tab, ada smartphone. Ini bisa diakses ya Pak ya. Tapi perbedaannya ini, kalau untuk di tab itu Bapak-Bapak bisa mendesain langsung dengan mudah, tapi kalau untuk di smartphone mungkin Bapak-Bapak tidak bisa mendesain, hanya bisa memview saja, seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa poin dari market trend dan penggunaan simulasi. Apa aja sih poin-poinnya? Ya, next. Ya, di sini ada 7 poin ya Pak ya. Saya coba jelaskan sedikit, yaitu yang pertama itu sebisa mungkin waktu yang diperlukan untuk simulasi lebih cepat. Yang kedua, biaya untuk physical prototyping seminimal mungkin. Yang ketiga, mempercepat produk development. Yang keempat, improve kualitas produk. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan data simulasi. Yang keenam, ketergantungan akan simulasi meningkat. Dan yang ketujuh, desain semakin kompleks. Ya, yang seperti Bapak-Bapak lihat ya, di sini juga ada grafiknya. Nanti untuk grafiknya biar lebih jelas, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rifan Suharyadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari 3D experience ini. Nah, tadi udah dijelasin ya Pak sekilas tentang apa itu platform 3D experience, kemudian barusan disinggung juga poin-poinnya. Nah, di sini saya mau coba jelasin nih Pak, kalau dilihat dari grafik ya, waktu untuk simulasi itu sebisa mungkin ya makin cepat gitu Pak. Ya kita kan nggak mungkin juga udah ditanya-tanya vendor atau customer kok lama simulasinya gitu kan. Nah, kalau bisa ya cepat. Kemudian kalau dari grafik itu ketergantungan dalam simulasi itu ya untuk mengurangi prototyping ya supaya biayanya nggak bengkak ya pasti makin meningkat. Ya bisa dilihat dari grafik itu naik Pak. Kemudian kekomplekan desain pasti makin sini kan model-model tuh makin aneh-aneh gitu ya. Teknologi makin berkembang, kemudian beberapa model juga ya semakin kompleks lah. Jadi tentunya semakin kompleks ya itu biasanya berhubungan dengan waktu simulasi juga gitu ya. Nah, oleh karena itu harus ada solusi yang bisa mengakomodir ini semua gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan nih Pak ya. Nah, untuk 3D Experience sendiri sebenarnya ada beberapa produknya ya, ada yang di CAD, kemudian ada yang di simulasi. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk yang simulasinya Pak. Jadi kita fokus untuk simulasinya di sini. Nah, untuk simulasinya sendiri di sini ada banyak juga Pak domainnya ya, ada struktur, plastic injection, motion, kemudian ada CFD juga ya, komputer ini dynamic fluid gitu, kemudian ada
magnetic, dan simulation review. Nah, sekarang fokus hari ini kita akan di struktur. Ya, jadi kita fokus struktur, mungkin di next webinar kita akan bahas itu motion dan plastic injection dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan teknologinya itu nanti Simulia, Pak. Seperti kita ketahui, kita kan udah punya produk ya. Kita punya produk yaitu SolidWorks Simulation, yaitu SolidWorks standar, simulasi standar sampai dengan premium. Nah, di sini dari sama Dassault kita ada juga Simulia. Nah, itu tuh merupakan software high end yaitu setara ANSYS juga. Nah, biasanya kan kalau software high end udah pasti berkaitan dengan harga, ya cukup mahal harganya. Nah, oleh karena itu Dassault menjembatani atau sebelum ke yang memang high end, pastikan nggak sepenuhnya juga orang memerlukan software yang high end. Oleh karena itu ada produk dari 3D Experience Platform yaitu struktural simulation yang mana nanti ada struktural designer gitu sampai dengan mekanik gitu ya. Nah, ini semua berbasis di cloud, Pak. Jadi diaksesnya itu dari cloud gitu ya, karena tipe license-nya juga dia pakai email kayak gitu, nanti login dan bisa diakses. Nah, kemudian di sini, nah ini tadi ya Simulia teknologi, dia menggunakan solvernya Abaqus, Pak. Ya, Abaqus itu bisa dibilang solvernya bisa memecahkan simulasi yang cukup kompleks, rumit, seperti ya, realnya gitu. Bisa dilihat di contoh-contohnya Pak di sini ya, SolidWorks memang bisa, tapi pasti ada limitasinya biasanya ya, apalagi yang large deformation gitu. Ini merupakan high-end simulation solution ya, dan ini global standar juga yang dipakai untuk simulasi-simulasi. Kalau Bapak lihat di internet gitu ya, simulasi-simulasi ya biasanya ya pakai Abaqus solver ini untuk memecahkannya gitu. Ya Abaqus sendiri dia bisa untuk nonlinear analysis, kemudian bisa juga itu nanti ada yang namanya itu solvernya itu implicit, explicit. Kalau explicit itu nanti berhubungan biasanya dengan impact gitu ya, atau crash yang memang waktunya itu sangat cepat. Next lagi, nah ini ya simulasi trusted teknologi. Contoh-contohnya ya itu biasa untuk yang realistic simulation, multifisik, kemudian bisa juga untuk kayak air gitu ya, tumpah itu biasa pakai eksplosi sebenarnya ya, bisa kan berbagai macam industri. Kemudian bisa impact juga nih kayak mobil tubrukan gitu ya, ini nanti gimana sih desain kita itu, bagian mana yang gepeng duluan, bagian mana yang pasti utuh gitu, itu kan bisa mengurangi biaya prototypingnya. Itu kan biasanya pasti itu modelnya model asli. Kemudian di sini bisa simulasi juga kayak putaran ban gitu ya, nanti kalau ngena air itu seperti apa gitu. Next lagi di sini, nah ini Pak untuk portfolionya. Jadi untuk simulasi tadi ya struktural sendiri kurang lebih ada 6 Pak di sini ya. Pertama yang paling bawah basic ya, ibaratnya kayak SolidWorks simulasi standar itu ada struktural designer. Nah ya, cuma ini memang solvernya pakai Abaqus pastinya. Bisa apa aja sih di struktural designer ini yang disingkat SRD gitu ya. Linear static, di sini bisa frekuensi, thermal, dan buckling. Kemudian count computing jelas bisa, dan asisten yang akan meng-guide kita ketika penggunaan nanti si software ini atau roles-nya itu gimana. Kemudian meningkat, nanti ada structural engineer, dia ada tambahan untuk fasilitas harmonic response dan modal dinamik. Ya ini biasa berhubungan dengan frekuensi, dan ada juga multi-step mungkinnya yang pentingnya ini biasanya digunakan kalau Bapak itu simulasi, setelah simulasi kan ada dikasih beban nih 5.000, tapi nanti bisa multi-step lagi, berapa sih? Mungkin jadi 6.000, 7.000, itu bisa juga dikondisikan seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya, Structural Performance Engineer atau disingkat SFO. Ya, kemudian itu ada temannya sebenarnya nanti kalau memang di SFO ini perlu PATI gitu ya, itu bisa menggunakan Durability Performance Engineer ya. Nah itu dia memang ada fasilitas patiknya, cuma memang itu terpisah. Nanti add-in lagi yang durability-nya ini gitu ya. Nah, di sini fasilitasnya tentunya ada patik. Kalau di sini di Structural Performance Engineer ini Bapak bisa yang non-linear static. Jadi dia bisa kayak hyperplastic gitu, hyperform gitu ya, rubber gitu. Itu Bapak bisa simulasi di sini ya, karena dia ada fasilitas untuk non-linear statiknya. Kemudian di sini ada juga nanti untuk advanced materialnya itu dia biasanya berisi material yang khusus non-linear tadi, dia makin banyak lagi ya create materialnya, berbeda dengan yang di designer itu dia masih basicnya gitu. Ini untuk structural performance engineer. Next lagi di sini structural mechanic engineer, disingkat SSU Pak ya. Kemudian ada juga durability and mechanic engineer ya, ini sama juga, cuma memang ada kembali lagi ada fasilitas patiknya lagi. Itu biasanya kalau patik dia menggunakan teknologinya itu bukan Abaqus tapi yang V-Shape ya, sesama dari Dassault juga solvernya. Nah di sini
Kalau di yang SSU, dia bisa dinamik eksplisit. Maksudnya apa? Kalau Bapak itu yang tadi mobil crash, ya kan impact-nya cepat tuh. Dia waktunya itu hampir mendekati 0 gitu ya, kayak gelas jatuh, kamera jatuh, handphone jatuh. Nah, itu bisa disimulasikan di sini. Atau pas kita nanti ngeremes ini botol gitu ya, botol aqua Bapak remes, nah itu dia termasuknya itu dinamik eksplisit nantinya ya. Kita bisa lihat nanti kontur bentukannya itu kayak gimana gitu. Kemudian ada juga di sini itu material kalibrasi, jadi Bapak bisa terus mengupdate data dari materialnya ketika pengujian itu ya sesuai dengan yang real testnya. Nah, di sini ada geometry preparation, apa sih maksudnya? Oke, nanti deh ya dijelasin di sini. Takutnya cuma gambar doang, kita next aja dulu ke yang selanjutnya di sini. Next. Kita masuk ke yang structural designer. Ya, kita lihat yang basic nih. Bapak bisa perhatikan betapa simpelnya software dari structural designer ini. Berbeda dengan software simulasi pada umumnya. Memang mungkin awal-awal akan merasa ini apa sih, tapi jangan khawatir Pak. Kalau dilihat nanti ya, structural designer ini sangat mudah untuk dioperasikan. Kita nggak perlu jadi expert untuk desain ini gitu. Yang penting kita memahami basic simulasinya dulu. Nah, kapabilitasnya apa tadi ya? Di sini kan tadi linear static, buckling, frekuensi, thermal itu bisa. Kemudian ada asisten di situ, yaitu untuk yang mengguide kita supaya kita bisa mengoperasikan software ini gitu. Kemudian ada cloud computing dan material definition. Oke, kita masuk ke contohnya nih Pak nih. Contohnya di sini ada model ya, ini tahu ya, ini bagian dari mobil, nanti ada bracketnya, ada bagian disc brake-nya, ada armnya juga, tapi nggak semuanya Pak. Di sini hanya sebagian dulu. Ya, sebagian yaitu bracketnya ini ya, yang ada ball joint-nya ini. Nah, di sini contohnya ini didesain di SolidWorks karena memang structural designer dia tuh tidak punya fasilitas desainnya, harus ada software desainnya. Nah, ini di SolidWorks kan terkoneksi ke 3D Experience Platform ya, di save ke cloud gitu ya. Ini tinggal save. Nanti seperti biasa di save dulu ke cloud karena sistemnya kan cloud tadi ya. Nah, ini udah tersave nih, statusnya udah di server ya, udah di server. Nah, nanti kan ini tinggal klik, kita tinggal buka di linear structural validation ya, itu kan ada di SRD tadi. Ya, ini mau buka aplikasi, nanti muncul aplikasi ini pilihannya kayak gini, pulang lihat. Nah, kita tinggal kasih titel aja, nama dan analisis tipenya apa nih gitu ya, analisis tipe struktural. Oke, di sini kita klik oke, next. Nah, udah jadi gini ya. Nah, nanti ini kalau diperhatikan Bapak kan di situ ada ini ya, apa namanya, di pojok kanan itu ada asisten. Nah, itu untuk yang mengguide kita gitu ya. Nanti untuk yang asisten ini, oke, saya next dulu. Nah, bisa dilihat ya, itu jelas dari mulai setup part gitu. Dia benar-benar dipandu gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Contoh hilangin beberapa part. Berarti kita tinggal ke part. Materialnya belum nih, masih merah, ya udah berarti kita harus definisikan material di sini ya. Nah, materialnya ya standar aja, hampir sama kayak yang di SolidWorks ya, ada IC, ASTM kayak gitu. Kalau nggak ada ya bisa kita definisikan. Kebetulan ini materialnya nggak ada, itu yang di library, jadi dia ini custom, kita apply ke modelnya, nah, kita apply ya. Nah, itu bisa diambil Pak, jadi kita nggak perlu masuk lagi ke library material, kita bisa pick gitu ya, kita comot lah istilahnya, kita copy paste ke bagian lainnya. Kemudian kontaknya kita pakai yang general kontak aja ya, general kontak. Kemudian di sini kalau memang ada bonded-nya gitu ya, interaksi antara komponennya, berarti kita harus definisikan di sini per partnya ini ya. Kita tinggal hidden, tentukan permukaannya 1 dan 2-nya. Oke, koneksinya karena ini bukan assembly yang besar, jadi sederhana, kita bisa abaikan. Yang penting hijau di sana ya. Setelah itu kita fix-nya, kalau di sini tuh clamp, jadi resistennya di mana, bagian yang tidak bergeraknya itu udah jelas Pak di situ. Udah ada teksnya, cuma dalam bahasa Inggris gitu ya di sana. Kemudian tekanannya, gayanya kita arahkan gitu ya kemana. Nah, di sini udah ada nih arahnya ke belakang gitu, 5.000 tadi ya. Nah, setelah itu baru apa nih, mesh ya. Kita tinggal mesh di sini. Nah, mesh-nya kita bisa rubah ya elemennya, nanti kalau terlalu besar, terlalu kecil, nanti tinggal dirubah aja Pak. Nah, elemennya nih biar agak gede mungkin jadi 12 gitu ya. Di sini tinggal diupdate lagi, meshing-nya otomatis. Ini masih menggunakan tetrahedral ya kalau yang ini. Nah, baru ke tab simulasi. Nah, klik aja di situ, Pak. Nah, udah hijau semua kan tadi. Nah, di sini kita bisa cloud. Nah, jadi supaya laptop kita nggak berat, Pak. Jadi sistemnya cloud aja, yang penting terkoneksi internet. Oke, ini dia proses simulasi. Oke, kita tunggu. Oke, next ya di sini. Nah, ini nanti udah close, nanti dapat hasil kayak gini ya. Oke, nanti dapat hasilnya.
Di sini kita bisa lihat ya, kita review seperti biasa kayak di SolidWorks ya. Di pojok kanan bawah tuh ada point measure stress-nya berapa. Skalanya kita tinggal tentuin nih, jangan kayak tadi ya terlalu gede. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Nah, ini kita bisa bikin animasinya itu, Pak. Ya kayak SolidWorks ya, mirip-mirip nanti yang stresnya di bagian mana yang besar gitu ya. Ternyata ada di bagian dekat baut. Nah, ini untuk displacement-nya sangat kecil sekali, di sini hanya berapa tuh? 0,09 sekian ya, di bawah 1 mili. Kemudian kita bisa ke compression tension-nya, ini efek compression tension-nya kita bisa lihat juga. Oke. Apa lagi? Nah, ini beberapa lagi nih factor of safety. Nah, kita bisa lihat tuh ada di bagian dekat baut ya, yang ini harus kita perhatikan gitu. Kemungkinan nanti rusaknya ada di bagian tersebut nantinya gitu. Nah, ini kita bisa section kayak gini ya. Ini masih sederhana plottingnya. Oke, kayak di SolidWorks kalau di dalamnya itu kayak gimana gitu ya stresnya. Next lagi di sini. Nah, ini sama ya, masih hasil-hasilnya. Ini ada kontak pressure, kemudian kontak pressure juga sama, tapi bisa dilihat ini kan simple ya tampilannya, itu nggak banyak apa simbol kayak gitu ya. Tuh di situ jelas banget. Kemudian next lagi di sini. Nah, ini ceritanya itu ada perubahan Pak si model ini. Ya, berarti kan kita harus editing nih dari plot drag drop aja ke SolidWorks. Nah, setelah itu kita ini nih kita edit ya. Kita edit dulu nanti. Nah, kita lock dulu ya, kita lock dulu di sini karena kan takutnya nanti masih dipakai orang gitu. Nah, di sini kita edit yang bagian bracketnya ini, kita unsuppress nih bagian yang di cut-nya, bagian ini karena mungkin si model ini kalau nggak ada bagian ini terlalu berat nih gitu ya. Nah, udah kita update lagi ke cloud ya, simpan lagi ke cloud. Nah, simpan lagi ke cloud nanti. Nah, ini udah terupdate lagi. Oke, udah aman ya. Ini kita unlock ya supaya nanti orang kalau mau buka rekan kita bisa gitu. Kita balik lagi ke roles tadi ya, designer tadi, structural designer ya. Kita tinggal ke bagian tools dan global refresh ya. Jadi kita update dulu nih Pak. Apa namanya itu si modelnya itu ada perubahan enggak? Ya, ternyata memang ada perubahan. Ya kalau ada perubahan kita nggak perlu setup lagi dari awal Pak. Kita nggak perlu ya, tinggal di sini result-nya aja ada tanda warning tuh ya. Ya kita tinggal simulate lagi dari awal mau pakai cloud atau pakai lokal solvernya gitu ya di sini untuk kalkulasinya maksudnya. Dah itu untuk apa structural designer. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Jadi alurnya nanti Bapak desain dulu, baru upload ke cloud, habis itu buka di salah satu roles yang ada yang kita punya gitu ya, baik desainer sampai dengan struktural mekanik gitu. Jadi alurnya sama aja kayak gitu Pak. Nah di sini selanjutnya mungkin ini overview ya, saya nggak bakal terlalu banyak tampilin contoh, overview aja karena nanti ini akan dijadiin series Pak webinar ini ya. Jadi nanti akan ada penjelasan dari setiap roles-nya ya, jadi biar nanti lebih spesifik lagi gitu karena keterbatasan waktu juga ya. Next sekarang kita ke structural engineer. Nah, kita mau overview nih untuk kapabilitasnya tadi ya, harmonic response dan modal dynamic analysis itu bisa dilakukan di sini, yaitu frekuensi sebenarnya nanti feedbacknya kayak gimana sih responnya gitu. Kemudian kalau di sini itu kita bisa visualisasinya lebih bagus Pak dibandingkan dengan yang desainer gitu. Contohnya kayak gimana Mas? Nah, ya ini nih maksudnya. Nah di next ya ada yang namanya itu Tool Physics Result Explorer. Jadi kalau di sini kita kayak bisa bikin grafik gitu Pak plotnya ya. Kemudian kita bisa bikin isosurface, symbol plot, streamline ya. Kemudian XY plotting ya kita bisa dilakukan di sini. Kemudian di sini kita bisa ngeletakin sensor gitu. Kemudian multiple viewport, jadi ada pembanding gitu dari sudut pandang gitu. Kemudian bisa compare result juga. Jadi kalau desain A dan desain B mana yang bagus ya. Kemudian terakhir itu ada report generator. Jadi bisa diekspor ke Word kayak itu, jadi kita tahu apa report kita itu seperti apa gitu ya dari hasil simulasinya. Nah kalau di desainer itu belum bisa. Nah ini beberapa tambahannya gitu ya yang mungkin akan kepake untuk mengeksplor simulasinya. Nah itu kan ada rendering ya, kalau dilihat itu ada gambarnya tuh. Performance engineer ya di sini. Selanjutnya ke SFO, OC itu on cloud Pak sebenarnya. Kita next lagi di sini kapabilitasnya apa? Nah, di sini seperti saya singgung tadi itu kita bisa mulai non-linear analysis ya Pak.
Bapak kalau ada rubber gitu, hidropom, Bapak bisa disimulasikan di sini gitu. Karena kan deformasinya gede ya kalau rubber kan, berbeda dengan metal gitu. Kemudian di sini ada implicit dynamic analysis, abacus ya, sama solvernya tadi. Kalau di sini dia bisa non-linear tapi dia lebih kompleks lagi gitu. Kemudian yaitu tadi multi step, beberapa kali diberikan gaya itu bisa ditambahkan juga di sini, dan non-linear library-nya dia lebih banyak Pak. Itu poin-poin utamanya yang ada di Structural Performance Engineer. Nah ini ya tadi yang disebut powerful ya di apa namanya di non-linearnya, karena kan kompleks kontak nih. Ya udah ditekan kan itu ada beberapa bagian yang saling menyentuh, ya itu udah bisa dibilang kompleks, dan di sini ada large deformasinya ya, ditekan gitu ya. Ini si rubbernya nanti kayak gimana sih bentukannya di SolidWorks. Ini memang bisa di SolidWorks yang simulasi premium, cuma memang ada keterbatasan di bagian kontaknya itu Pak ya. Nanti deformasinya itu dia nggak bisa, solvernya nggak mampu gitu ya, karena di sini kalau di sini kan bisa hyperplastik. Kemudian ini memang idealnya untuk industri yang bergerak di bidang sealing gitu, rubber, dan apa namanya kalau yang ngedesain perlu preload, di desainnya itu ada preload molded ya, kayak kasih torsi dulu gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi kenapa ini powerful, dia bisa robust ini general kontak. Jadi untuk kontaknya itu bisa automatically Pak, menyesuaikan dengan kondisi modelnya gitu ya. Kalau di SolidWorks kan kita harus kontaknya itu definisi satu-satu ya, atau per komponen, per part, atau per permukaan. Kalau di sini cukup kita pakai yang general kontak, nanti si software akan mengkondisikan paling hanya bagian-bagian utamanya yang kita kondisikan sesuai dengan aslinya gitu ya, kayak nanti bonded kah atau sliding gitu atau pre-penetration itu bisa disesuaikan di situ. Nah ini powerful-nya di sini karena dia punya general contact gitu ya. Selanjutnya, nah ini advanced meshing. Nah ini karena berhubungan dengan tadi non-linear, di sini kita bisa melakukan proses meshingnya itu yang kuadratik ya, atau brick. Kalau Bapak tahu kan itu yang di SolidWorks itu dia segitiga ya, kayak piramid gitu ya. Nah, kayak dijadiin styrofoam lah, simpelnya kayak gitu. Nah kalau ini jadi styrofoamnya itu bentuknya itu kotak-kotak gitu ya. Jadi nanti otomatis dia berhubungan dengan kecepatan simulasi juga, dia lebih cepat lagi gitu Pak. Ini udah ada fasilitasnya di Structural Performance Engineer ini. Oke, itu untuk Performance Engineer. Sekarang ke yang mekanik struktural, mekanik engineer ya, atau disingkat itu SEU-OC gitu ya. Apa aja di sini yang powerful-nya? Nah, di sini dia punya abacus explicit dynamic analysis. Nah, seperti singgung di awal, dia bisa memsimulasikan kalau ada benda jatuh, ada impact, tubrukan dengan eksplisit dinamik, karena dia kan bergerak dinamik gitu ya. Dan waktunya itu dia sangat kecil sekali, hampir nol ya, misalnya 0,03 gitu kan, karena sangat cepat. Contohnya di sini ada kamera jatuh gitu ya, di gambarnya seperti itu. Kemudian di sini ada namanya itu tool geometry preparation Pak, simplification. Seperti kita ketahui kalau ngedesain itu pasti kan ada filleting, ada hole, ada lubang baut. Nah, kalau untuk simulasi itu memang akan terbawa juga, tapi biar lebih cepat kadang kita harus sederhanakan modelnya, itu harus kita simpelkan ya. Nah, kemudian di sini ada material kalibrasi ya, kita bisa mengkalibrasi material datanya. Next lagi di sini, nah ini contoh-contohnya ya, ada foam housing, kemudian ada rubber tadi ya. Nah, kemudian ada ini kayak beaming ya, ini tuh speaker aktif nih yang pojok kiri bawah ya di layar Bapak. Nah, itu dia ditekan Pak. Jadi ini kalau ditekan sama kita itu nanti patah nggak strukturnya? Kalau patah kan nanti berarti rusak ke komponen elektroniknya gitu. Kemudian ada tube header forming thickness plot. Jadi kita bisa tahu tuh nanti thickness-nya itu bagian yang tipis di mana, bagian yang masih tebal di mana ya. Itu bisa dilakukan di sini. Nah, ini untuk yang eksplisit Pak ya, eksplisit shopper bisa sampai dengan kayak kamera jatuh kayak gini nih. Ya, kemudian di sini ada yang kayak botol minuman kaleng ya. Nanti kalau terkena batu bata mungkin atau kita tekan nanti bentuknya akan seperti apa, kita bisa tahu juga. Kemudian mungkin simpelnya kalau di dunia kerja nggak simulasi kaleng, tapi kita bisa kayak casing CPU gitu kan, kalau digencet itu nanti kayak gimana sih bentukannya gitu ya, atau koper ya dari sheet metal ya bisa dilakukan simulasi di sini ya, kayak crushing gitu, ditekan bentuknya itu seperti apa, nanti bagus nggak sih apa namanya, atau kuat nggak gitu. Nah ini kayak ada prosthetic foot, ini kayak kaki robot, nanti kalau kejatuhan sesuatu itu pecah nggak si modelnya gitu ya, itu bisa ketahuan dari deformasinya nanti. Nah kayak gini Pak responnya. Next, nah ini tadi ya untuk yang material kalibrasi ya, jadi itu bisa diinput sesuai dengan data yang ada di
April-nya nanti kalau itu berarti lakukan uji lagi kayak gitu aja terus. Jadi data yang ada di lapangan dimasukkan ke sini, diekspor ya dari Excel biasanya, nanti digunakan untuk simulasi yang virtualnya di sini kayak gitu. Itu ya. Next mungkin. Nah ini Pak, ini yang penting lagi, kalau tadi sampai desainer sampai dengan performance ya Pak, itu dia tuh nggak punya tools untuk mensimpelkan si model 3D-nya. Jadi kalau Bapak mau modelnya simpel, itu harus minimal punya toolkit-nya Pak. Ya kalau di kita itu ada yang namanya itu XDesign Pak. Ya itu bisa untuk ngedit 3D-nya atau mungkin SolidWorks gitu. Kalau enggak ya mungkin software-software lain yang penting bisa ngedit modelnya. Kalau di SSU yang mekanik itu Bapak nggak perlu software yang untuk editingnya itu kayak tadi ya. Tapi memang pasti ada limitasinya, nggak bisa fleksibel menggunakan XDesign atau SolidWorks gitu ya. Tapi intinya dia bisa mensimpelkan model yang akan kita simulasi. Kayak di sini ada lubang kan 4 ya, itu slotnya dihilangin gitu karena kan itu tidak terlalu impact ke modelnya. Kemudian ada filletingnya gitu ya, itu kita simpelin aja karena itu kan tidak berpengaruh terhadap desainnya. Itu paling itu hanya estetiknya aja, itu bisa diabaikan dulu. Tergantung modelnya apa juga sih Pak ya, nanti bisa disesuaikan. Next, tadi kan berbicara cloud computing gitu ya. Jadi cloud computing di roles kita, 3D Experience Platform, simulasinya itu bisa dilakukan cloud computing. Jadi kalkulasinya nggak di lokal kita gitu ya, di laptop nggak, tapi dia berbasis cloud kalkulasinya. Yang penting terkoneksi internet. Nah, biasanya kayak gini, ini dia dari connect ke 3D Experience Platform, dibuka di lokal ya, si ininya, tapi kalkulasinya ini masih di lokal juga gitu ya, pakai laptop. Kemudian ya yang jadi pertanyaan kan cukup nggak RAM kita gitu ya. RAM kita kan kadang 12, 16 gitu kan. Kita nggak tahu nih cukup nggak untuk menyimpan data sementara dari kalkulasinya di sini. Ada juga lama nggak nih simulasinya. Makin kompleks kan pasti jelas makin lama, dan apakah cuma satu model atau berbarengan melakukan simulasinya, yaitu berarti kan jadi kekurangannya kalau kita menggunakan local calculation. Oleh karena itu biasanya kita pakai yang hardware-nya yang performanya bagus gitu ya. Tapi kan di sini mikirnya kita hardware-nya aja, tapi sebenarnya kalau di sini katanya ada ini hidden cost-nya nih Pak ya. Ada dari keamanannya gimana, lisensinya itu gimana, itu baik software-nya mungkinnya di sini. Kemudian di sini power atau cooling pendinginan dari si komputer ininya kitanya ada enggak gitu kan. Kalau lama juga kalkulasi 1 jam 2 jam, bahkan ada yang bisa 5 jam, itu bisa lama panas juga gitu kan. 1 jam aja itu atau setengah jam si laptop kita udah panas gitu. Kita harus memikirkan juga maintenance-nya yang hidden cost-nya gitu. Jadi oleh karena itu 3D Experience juga Dassault ini menawarkan bahwa bisa dilakukan cloud computing gitu ya. Cloud komputerisasi untuk kalkulasinya di menggunakan server yang kita punya gitu ya. Jadi nanti hasilnya kalkulasinya di server, hasilnya akan ditampilkan di desktop kita. Nah, ini dia dia tersedia 24 jam selama 7 hari. Kemudian pasti menggunakan yang high performance computing yang bagus gitu ya. Itu memang spek untuk kalkulasi. Dan di situ pasti menggunakan generasi yang selalu terbaru Pak kita ya untuk CPU-nya. Mungkin Intel nggak tahu nih sekarang 11 atau 12. Ya itu pakai yang selalu terbaru, dan itu bahkan sampai 144 core gitu ya Pak, bisa dilakukan kalkulasinya kalau di server. Kalau di laptop kita kan biasanya yang i7 aja itu 8 core ya. 8 core juga itu masih bisa dibatasi oleh software, nggak bisa kepake semua, tergantung ROM yang kita beli gitu. Nah di sini kalau kita itu di servernya yang dekat itu di Singapura gitu dekat lah, yang penting koneksi internetnya, networking-nya bagus gitu ya, ini jangkauannya luas gitu. Dan kalau kita melakukan simulasi juga biasanya ini kita perlu ruang yang cukup lega Pak, karena kan itu untuk menyimpan datanya ya, jadi di sana udah pasti lega juga untuk penyimpanan datanya gitu. Nah ini yang dibawa secara default ya, yang core ya, yang bisa digunakan ketika menggunakan struktural designer dan engineer. Bapak bisa menggunakan 4 core Pak, meskipun Bapak laptopnya 8 core tapi dibatasi hanya 4 core aja. Yang cloud juga sama, cuma memang ada kelebihannya. Kalau Bapak gunain untuk simulasi pakai lokal, pasti komputer agak berat dong kalau kita pas bekerja gitu ya. Tapi kalau pakai cloud,
Bapak berarti core-nya itu nggak berat tuh ya, berarti laptop juga kita juga agak ringan. Jadi ada dua pilihan gitu. Kalau memang pas namanya itu internetnya kurang stabil gitu ya, mungkin kita bisa pakai yang lokal. Tapi kalau lagi cepat kita bolehlah pakai cloud gitu biar upload datanya juga cepat. Gitu. Kemudian di sini ada untuk struktural performance dan mekanik itu dan durability itu sampai 8 core ya, baik lokal dan cloud juga. Nah, mungkin di bawah itu ada tambahan untuk fluid dan plastik elektromagnetik itu ada yang 16 ya untuk fluid, dan plastik itu injection engineer itu 8 core, dan elektromagnetik itu biasanya untuk simulasi ini ya, namanya itu efek dari wifi, handphone kita, elektromagnetiknya seperti apa, itu bisa dilakukan di elektromagnetic engineer ini, dia sampai 16 core gitu. Nah, kemudian ini ya kalau yang embedded-nya ya, yang lokalnya maksudnya ya time-nya itu ya tergantung dari model juga kita, tapi kita juga menawarkan Pak untuk kalau kita mau sampai 32 core gitu ya, itu memang ada cost ya. Di situ ada tipenya kita bisa pakai token, kemudian kita bisa pakai kredit. Nah, kalau token itu Bapak contoh tokennya punya 10. Nah, dipakai untuk yang pertama berarti udah kepake tuh satu kali kalkulasi. Nanti kalau dipakai yang kedua ya udah 2 gitu. Kemudian ada yang kredit. Kalau kredit tergantung Bapak penggunaannya itu sampai berapa kali kalkulasi gitu ya. Jadi bisa disesuaikan gitu. Kemudian next, nah berbicara dengan simulasi gitu ya, itu pasti kan data penting, jangan sampai bocor ke orang-orang. Nah, keamanannya gimana sih server kita? Jangan khawatir Pak, kita udah certified ISO ya. ISO-nya juga udah yang bagus gitu ya. Di sini udah oke banget untuk aerospace, defense ya. Pasti ini setara dengan Google gitu ya untuk secure-nya. Jadi ini udah oke, jadi jangan khawatir ketika data Bapak diupload, baik yaitu CAD, ya model-model Bapak atau simulasi, itu udah terenskripsi aman, gitu ya Pak. Jangan khawatir untuk masalah cloud security-nya. Ya, itu mungkin ini kita masuk ke summary-nya ya, rangkumannya nih di sini Pak. Rangkumannya apa nih? Oke, 3D Experience Platform yaitu yang ya powerful ya, kapabilitasnya dia menggunakan solver Abaqus dan VSAP untuk durability-nya. Di sini bisa untuk melakukan asosiasinya kalau Bapak pengguna SolidWorks ini sekarang ya atau pengguna software lain itu bisa langsung direct ke 3D Experience Platform ini untuk file-filenya, jangan khawatir. Kemudian di sini algoritmanya dia karena tadi bagus ya pakai Abaqus, jadi dia bisa memecahkan problem non linear Pak ya. Kemudian di sini improve simulation efisiensinya supaya tadi membutuhkan waktu yang cepat ya, kita ada alternatif cloud computing ya, kita sewa server untuk memecahkan simulasinya gitu. Ya, itu ternyata udah selesai Pak ya. Ini berapa lama ya? Ada setengah jam nggak saya 20 menit. Oke, kita masuk ke tanya jawab nih Pak. Untuk tanya jawab ini nanti akan dipandu oleh pembawa acara kita Devita ya, silakan. Kalau mau ada yang tanya jawab, kita diskusi Pak di sini ya. Kurang lebih berapa lama? 10 menit berapa? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya jawab. 10 menit ya. Baik, terima kasih Rifan dan Ririn atas presentasinya yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Jadi jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, dapat menggunakan open mic atau chat box. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya, boleh langsung bertanya di chat box yang nanti akan dijawab oleh Rifan. Ayo Pak, silakan mau tanya enggak? Silakan Pak, yang mau bertanya boleh. Free Pak, tidak dipungut biaya. Ini ada berapa nih? Ada 35 orang. Ya, dengan kita ya, 30 orang mungkin ya. Silakan nih, ayo. Ada atau masih bingung dengan simulasi? Gak apa-apa Pak, nggak harus masalah 3D experience aja ya. Ada yang bertanya nih. Apa nih? Dari Pak Benjamin, apakah software ini dapat untuk mensimulasi pipe stress untuk jaringan pipa air bersih skala besar, misalnya panjangnya sampai dengan 90 km? Pertanyaannya luar biasa sekali Pak. Ini rekomendasi saya sih nggak bisa ya Pak, karena soalnya kan itu jaraknya juga 90 kilo ya Pak ya.
jauh banget dari sini ke Karawang, Purwakarta mungkin ya, karena sangat jauhnya. Jadi ini belum bisa Pak kalau sampai jarak jauh. Paling ya kalau mau per section Pak, per section per bagian gitu ya. Nanti jaraknya berapa dulu. Gitu. Soalnya kalau langsung 90 kilo itu terlalu panjang Pak, gitu sih. Ya, gitu. Selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Nur Wahyudi Abdullah. Saya mau tanya, aplikasi 3D Experience ini sistemnya free apa udah penambahan di aplikasi SolidWorks? Jadi 3D Experience Platform itu kan di awal tadi kita jelasin itu cloud ya Pak. Nah, cloud itu sama kayak mungkin kayak Facebook gitu. Nah, itu ada link publiknya Pak. Nah, Bapak bisa akses tuh link publiknya, Bapak bisa daftar di situ. Cuma memang nanti Bapak nggak punya tools untuk kayak tadi simulasi, desain CAD-nya nggak ada. Tapi itu menjadi bahan Bapak untuk ini ya, diskusi dengan orang luar, dari informasi itu ada. Karena semua kayak SolidWorks Forum gitu ya, itu ada di link yang 3D Experience Platform yang publiknya. Nah, Bapak bisa cari tahu aja nanti 3D Experience platform untuk yang link publiknya. Dulu webinar pertama ya kita sempat tuh bagi linknya ya untuk yang publiknya, Bapak bisa daftar di situ. Nah, Bapak sebenarnya fasilitasnya banyak juga, bisa lakukan chat, panggilan telepon gitu ya, itu bisa juga. Itu gabung dengan orang luar, grup itu ada kayak gitu Pak. Jadi ya memang free kalau untuk yang link publiknya untuk diskusi dengan orang luar. Tapi kalau aplikasinya itu kita memang harus bersubscription Pak, berbayar itu untuk Pak Wahyudi ya. Gitu. Kemudian ada lagi nih, siapa tuh? Dari Pak Eri. Halo Pak Eri, apa kabar? Halo Pak, sehat. Pak Eri tanya, untuk simulasi contoh part yang ditekan tadi, apakah bisa simulasi sampai crack? Bisa Pak Eri ya, itu creep nanti ada untuk material creep ya, itu crack bisa. Jadi kalau uji impact gitu ya, uji impact tuh yang lampai pecah materialnya itu bisa ya, itu gitu. Pak Eri bisa Pak Eri. Kemudian apa lagi nih? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wendy Satya. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau jaringan putus ketika running simulasinya, bagaimana akibatnya? Nah, kalau kalau cloud udah keburu ke upload ke server itu aman, masih bisa lanjut di sana simulasinya ya, bisa lanjut, paling nanti ada notifikasi, tapi pasti lah kalau lokal itu masih bisa berlanjut, tapi dia akan ada notif jaringan license-nya itu terputus gitu. Ya bisa juga stuck juga gitu ya kalau masih awal-awal kayak gitu. Jadi memang pastikan jaringan ini stabil, tapi nggak tahu nih, mungkin ke depannya kita akan ada yang offline mode-nya nih Pak ya. Jadi nanti bisa offline mode kayak ngeborrow. Ya harusnya nanti 2023 sekarang nih kita akan ada offline mode, semoga sampai dengan yang ROS aplikasinya. Gitu. Itu ya Pak Wendy ya. Jadi memang dia kalau sampai terputus jaringan itu bisa batal untuk simulasinya, nggak selesai. Karena cloud kan tadi di awal. Sudah selesai, Rifan, untuk penjawabannya. Nah, ini ada lagi nih satu, Pak Dika nih. Oh, iya. Apakah dalam simulasi ini perlu diperhitungkan kontak antar body? Nah, kalau ya jelas itu kalau secara generalnya kita bisa pakai yang general kontak tadi, tapi kalau memang ada yang spesifik tentunya harus, supaya kan kita tahu dengan reels di prototype asli ya, realnya itu kayak gimana gitu. Karena kan software sebagai kalkulator, tetap definisi-definisi yang memang seharusnya kayak welding gitu ya, itu pakai bonded, fastener pakai baut, bonded ya, itu harus didefinisikan supaya dapatnya hasilnya sama dengan real dalam tanah yang. Ada pertanyaan lanjutan dari Pak Benjamin yang tadi, apakah bisa mensimulasi kekuatan pipa di dalam tanah yang dilewati kendaraan di atasnya? Oh, kalau itu jelas bisa Pak, bisa ya, itu bisa. Nanti tinggal definisikan pipanya, kan ditekan kayak gitu, itu bisa. Dari Pak Hotma, pertanyaan dari Pak Hotma, ada modul untuk press dice simulasinya Pak? Ya, Pak Hotma ada modul untuk stress pipe-nya, belum ada sih Pak, untuk stress pipe-nya ya, belum ada, jadi dia masih general FEA. Ada lagi mungkin Pak dari yang masih ingin ditanyakan?
Oh, dari Pak Eri lanjutan. Ada minimal versi SolidWorks-nya kah untuk aplikasi ini? Oh, nggak ada, Pak. Sorry, ada, Pak. Minimalnya ya supaya bisa terkoneksi ke sini itu pakai SolidWorks 2019 SP5, tapi rekomendasi kita yang SolidWorks 2020. Ya. Begitu. Baik, ada lagi mungkin rekan-rekan yang masih ingin bertanya? Atau mau yang selanjutnya nih? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke acara sesi berikutnya ya. Oke, ya itu. Kalau nggak ada yang tanyakan, terima kasih dari saya, Pak. Saya undur diri. Nanti kalau ada yang pertanyaan, silakan kontak Bu Devita ya. Ada nomor handphonenya nih, ada WhatsApp-nya. Silakan dikontak aja untuk mengenai informasi 3D Experience, SolidWorks, DriveSet, atau simulasinya ini silakan kontak aja. Saya pamit, Pak, undur diri. Nanti ada acara selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu. Dadah, Pak. Sampai ketemu di event selanjutnya ya. Mari, Pak. Baik, terima kasih Rifan. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya mau mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang mungkin belum mengisi feedback form, dapat mengisi feedback form dengan link yang terlihat di layar atau yang telah tertera di chat box, karena feedback form ini akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga sebagai bahan masukan untuk kami dan saran untuk acara ini ke depannya. Tidak perlu berlama-lama lagi nih Pak, kita masuk ke sesi berikutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu quiz time. Tapi kali ini saya nggak sendiri Pak, saya akan ditemani oleh rekan saya yang nggak lain dan nggak bukan, yaitu mari kita panggilkan Nugroho. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kayaknya Devita nggak berani nih kalau sendiri mandu kuis ya. Butuh bantuan banget nih kayaknya. Biar pakarnya saja yang membantu. Oke. Baik. Akhirnya sampai di sesi yang ditunggu-tunggu ya Devita ya. Betul. Kita di sesi kuis. Kalau boleh tahu nih Dev, untuk kuisnya ini sendiri berhadiah sampai berapa sih? Hadiahnya ada e-wallet sejumlah 250.000 untuk 5 orang pemenang di Nugroho. Oke. Jadi nanti konsep untuk menjawabnya itu seperti apa ya kira-kira? Cukup mudah dan gampang banget. Bagi rekan-rekan nanti setelah ada jawabannya, untuk ada pertanyaan yang muncul, nanti akan diberikan waktu selama 15 detik. Dan dari waktu itu siapa cepat dan paling tepat yang menjawab pertanyaan tersebut akan menjadi pemenangnya. Oke, berarti memang yang dicari adalah yang paling cepat dan tepat. Oke, dan jangan lupa juga untuk nanti rekan-rekan semuanya kalau memang sedang mau menjawab kuis ya, nggak perlu nulis semuanya, nggak perlu nulis jawabannya, cukup memilih saja pilihan gandanya. Kurang lebih nanti ada 3, cuman ada A, B, dan juga C gitu aja. Nah, ini hanya A, B, dan C-nya aja ya. Betul. Nah, ini kan biar rekan-rekan semuanya di sini terbiasa nih dengan konsep kuisnya, kita akan ada satu buah contoh pertanyaan. Nah, ini kira-kira contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Siapakah nama pembawa acara pada kesempatan hari ini? Yang ada di samping saya, Pak. Silakan dikit aja, kira-kira siapa namanya, A, B, C. Kalau yang jawabannya benar berarti selalu kontek-kontekan sama saya. Ini harus sesuai dengan akte kelahiran ya. Betul. Betul ya. Oke, dan jawabannya adalah banyak juga loh yang benar. Baik. Oke. Kenal sama saya loh Bapak. Oke, jadi kan itu udah terbiasa ya. Jadi tinggal seperti itu aja, tinggal diketik aja A, B, C-nya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya, rekan-rekan semuanya. Siap-siap di keyboard, di di handphonenya kalau menggunakan handphone, dan kita tunjukkan pertanyaannya. Nah, ini ada informasi untuk pertanyaan mengenai ROS. Kalau tadi yang mendengarkan,
harusnya tahu nih jawabannya. Udah banyak banget nih yang jawab. Oke, waktunya habis. Dan jawabannya adalah A. Siapa yang benar? Kayaknya sih rata-rata benar loh. Semuanya benar nih kalau di sini. Oke. Hebat loh. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Pertanyaan kedua. Boleh ditampilkan? Singkatan atau trigram dari structural designer adalah? Ini ada SD tapi nggak ada SMP atau SMA. Cukup mudah sekali ya Pak pertanyaannya kali ini. Waktunya udah selesai. Jawabannya adalah B. Rata-rata kenapa berjawabannya A nih Pak? Agak kebalik sih kayaknya nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin di kesempatan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ketiga. Siap-siap ya semuanya. Ingat, dibaca baik-baik. Menjawab lebih dari satu mungkin, ya coba aja. Siapa tahu kalau mungkin salah mau revisi, boleh. Silakan pertanyaannya. Nah, masalah solver. Kayaknya Cosmos deh. Miyako nggak ada. Miyako nggak ada ya? Oke, satu. Selesai waktunya. Rata-rata kayaknya menjawab C. Apakah benar? Kita coba cek jawabannya. Oke. Betul semua berarti kami. Oke. Masuk pertanyaan keempat ya. Boleh? Pertanyaan keempat adalah simulasi di platform 3DX untuk non-linear case bisa dilakukan mulai dari roles. Lumayan sulit sih kali ini ya pertanyaannya. Sulit. Saya aja nggak tahu, Pak. Jawabannya apa ini? Jawabannya beraneka ragam nih. Beraneka ragam. Oke, kita tutup. Jawabannya adalah Structural Performance Engineer. Lumayan sulit sih memang. Lumayan. Nah, oke. Pertanyaan terakhir. Pamungkas nih sekarang. Nah, pertanyaan Bambang Pamungkas ya? Bukan. Pamungkas yang to the point. Oke. Kalau tadi pertanyaan nomor 4 kan agak susah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dev nih. Biasanya luar biasa susahnya biasanya. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Dibaca, dipahami, diresapi, baru menjawab. Oke. Siap-siap ya? Muncul? Silakan dimunculkan pertanyaannya. Nah, siapa nama asli dari pendamping presentasi yang dibawakan oleh Rifan? Ayo, siapa tadi? Apakah saya? Apakah orang lain? Iya, susah banget ini jawabannya. Oke, jawabannya adalah Rina Anisya. Baik, kalau gitu sesi quiz ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti quiz kali ini. Semua jawaban dari rekan-rekan sekalian akan kita kumpulkan, akan kita kurasi siapa tadi yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi nanti akan kita, untuk kuisnya nanti akan kita umumkan di mana, Beda? Rekan-rekan sekalian dapat cek di sosial media kita, di Instagram kita dan di Facebook kita. Untuk di Instagram kita ada di Indo SolidWorks atau di Applicat Indonesia, dan untuk di Facebook rekan-rekan dapat cek di SolidWorks Mantap. Dan jangan lupa untuk tadi ada pertanyaan kalau sesi recording dari webinar ini akan kita upload di mana? Nanti akan kita upload di YouTube Applicat Indonesia. Jadi jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk subscribe channel Applicat Indonesia, karena tidak hanya recording dari sesi kita kali ini, tapi juga akan ada banyak sekali tutorial-tutorial video mengenai SolidWorks dan juga banyak produk
aplikat yang lainnya. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kuis kali ini. Kebetulan saya cuma dapat jatahnya satu sesi aja. Saya kembalikan ke Devita. Terima kasih. Baik, dengan berundur dirinya Nugroho, maka berakhir juga webinar kali ini. Sebelumnya, untuk rekan-rekan yang belum mengisi feedback form, kita kasih kesempatan waktu untuk dapat mengisi feedback form terlebih dahulu. Untuk linknya sudah tertera di layar. Baik rekan-rekan sekalian, waktunya sudah habis untuk pengisian feedback survei. Maka berakhir juga untuk webinar kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi serta memacu teman-teman untuk terus mampu berinovasi tanpa batas. Saya Devita beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event 3D Experience Innovation Day yang akan kami laksanakan tidak lama lagi. Saya Devita dan terima kasih.